Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak ora penak bosku. Selamat berjumpa kembali bersama Kang Roy Official dalam dunia bisnis, dunia peternakan. Dan kali ini Kang Roy akan membahas apakah entok ini bisa dijadikan sumber utama penghasilan. Simak sampai selesai, tonton sampai selesai, jangan di skip agar teman-teman tidak ketinggalan info yang menarik kali ini dan pastinya bisa mendapatkan ilmu secara lengkap. Mungkin dari teman-teman sobat ternak semuanya bertanya-tanya, apakah entok ini bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan utama? Menurut pendapat Kang Roy bahwa entok ini bisa dijadikan sumber utama. Itu bisa teman-teman. Yang pertama yaitu masalah populasi. Jika teman-teman menginginkan entok ini sebagai sumber penghasilan utama, yang penting itu yaitu masalah populasi. Jadi teman-teman harus memiliki populasi yang cukup banyak, minimal 30-50 ekor indukan. Jika teman-teman menginginkan dalam ternak entok itu sistem pembibitan. Namun jika teman-teman menginginkan ternak entok dalam sistem pedaging, teman-teman minimal yaitu 100-200 ekor. Itu dalam ternak entok sistem pedaging atau pembesaran. Jadi nanti masuknya itu di rumah makan, bisa dirica-rica dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Namun Kang Roy kali ini akan membahas dalam sistem pembibitan. Jadi jika teman-teman menginginkan entok ini sebagai sumber penghasilan utama, yaitu teman-teman harus menambah populasi yang cukup banyak. Karena dimana jika kita menginginkan dalam beternak, dalam berbisnis ternak, yang utama yaitu masalah populasi. Jika menginginkan menjadikan ternak ini sebagai sumber penghasilan yang utama. Dalam ternak entok itu juga tidak sulit dan juga tidak mudah teman-teman. Karena dimana ketika kita memiliki populasi yang cukup banyak, kita harus bisa memanajemen dari segi kandang, dari segi pakan, dari segi perawatan dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu masalah kandang teman-teman. Jika teman-teman menginginkan ternak entok ini sebagai penghasilan utama, kita harus mempersiapkan kandang terlebih dahulu. Kita buat kandang model sekat, kita buat kandang model umbaran atau bagaimana, atau dibuat semi ya teman-teman. Itu harus dipersiapkan karena kandang ini menjadi faktor utama dimana kita itu hidup bersosial, kita berdampingan dengan orang lain. Jadi kita itu harus bisa memanajemen kandang ini secara baik. Karena dimana ketika kita ternak entok dalam populasi banyak, yang menjadi problem utama yaitu masalah manajemen kandang, masalah bau kotoran. Bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut? Karena untuk masalah pencemaran lingkungan ataupun limbah dari ternak kita, itu kita harus bisa mengelola secara baik-baik teman-teman. Karena ketika kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka bisa merugikan orang lain, dan itu harus diperhatikan sebelum kita menuju ke populasi yang cukup banyak teman-teman. Jadi kita bisa belajar terlebih dahulu dari 5 indukan, 10 indukan, bahkan 20 atau 30 indukan teman-teman, sebelum kita mulai ternak entok dari kapasitas banyak atau dalam kapasitas banyak teman-teman. Karena dimana untuk perawatan kandang ini juga cukup sulit ketika kita ternak entok kapasitasnya itu banyak, dimana sudah menjadi momok masyarakat bahwa entok ini unggas yang sangat menjijikkan, masalah bau kotoran dan masalah perawatannya. Karena banyak masyarakat atau para peternak itu tidak memperhatikan perawatan kandang. Setelah perawatan kandang, yang selanjutnya yaitu masalah perawatan entok teman-teman. Dimana ketika kita memiliki entok yang cukup banyak, pasti kita harus bisa melakukan perawatan yang cukup baik, perawatan yang intensif pada entok kita. Karena ketika kita tidak bisa manajemen itu semua, entok kita
jatuh sakit, entok kita banyak yang mati, tidak menghasilkan untung, malah kita menghasilkan buntung. Itu sangat penting sekali teman-teman untuk masalah perawatan ini. Apakah kita memerlukan obat entok yang seperti apa? Kita harus menyiapkan itu semua. Apa sih obat yang dibutuhkan entok? Apa saja penyakit dalam entok? Kita harus mengetahui ilmu itu semua. Karena dimana ketika kita sebelum ternak entok, kita harus mempunyai sedikit ilmu untuk masalah perawatan ini, karena ini sangat penting sekali. Banyak para peternak itu mengeluhkan entoknya itu banyak yang mati dalam usia DOE, dalam usia 1 bulan ke atas, bahkan sampai indukan. Itu mungkin karena ketika para peternak itu ternak entok itu tanpa ilmu atau ikut-ikutan orang ke orang tanpa memahami cara beternak entok. Itu sangatlah penting sekali teman-teman. Dan untuk selanjutnya setelah dari perawatan entok, kita menuju masalah pakan. Ini sudah menjadi banyak perbincangan masalah pakan entok ini. Untuk para teman-teman mungkin yang menonton channel Kang Roy, ada teman-teman yang usaha restoran, rumah makan, rica-rica dan lain sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan untuk beternak entok, karena dari segi perawatan entok ini dalam ransum pakannya itu cukuplah mudah sekali. Jika teman-teman memiliki usaha tersebut, teman-teman bisa memanfaatkan limbahnya itu mungkin dari nasi sisa, dari sayuran sisa dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan untuk ransum pakan entok. Dan itu pun secara kita memperolehnya dengan cara gratis. Jadi sangat menguntungkan sekali. Apalagi jika teman-teman itu usahanya rica-rica entok, teman-teman memiliki limbah yang banyak dan memiliki stok dalam kapasitas daging entok itu dari pribadi atau diri sendiri tanpa kulaan ya teman-teman, itu sangatlah menguntungkan sekali. Jadi untuk ternak entok ini sangatlah mudah ketika kita itu bisa memahami cara perawatan, bisa memahami dalam pengelolaan kandang, pengelolaan entok dari DOE sampai panen, perawatan indukan dan lain sebagainya. Untuk masalah selanjutnya yaitu masalah pemasaran teman-teman. Mungkin jika teman-teman dari ternak entok skala kecil itu sudah mengetahui pemasarannya itu mungkin dibuang atau dipasarkan itu dari media sosial lewat Facebook, lewat TikTok, lewat WA dan lain sebagainya. Namun ketika teman-teman langsung dalam skala besar dan teman-teman belum mengetahui kemana sih entok ini pembuangannya atau marketnya itu kemana, bagaimana pemasarannya, itu mungkin bisa membuat kita itu rugi besar teman-teman, jika kita itu tidak bisa mengetahui penjualan atau pemasarannya. Jadi untuk teman-teman yang menginginkan ternak entok menjadikan sebagai sumber utama penghasilan, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana pemasarannya. Mungkin karena entok ini juga banyak jenisnya, teman-teman ingin beternak entok jenis lokal, jenis Rambon, jenis jumbo dan lain sebagainya, teman-teman harus menguasai dulu marketnya, pemasarannya. Ini sangatlah penting sekali. Dan teman-teman harus menguasai pemasarannya ini, karena dimana pemasaran ini juga paling utama teman-teman, paling utama ternak entok kita itu berhasil atau gagal. Karena ketika kita bisa menguasai perawatan, kita bisa menguasai pakan, menguasai pengelolaan kandang, namun kita tidak bisa memasarkan entok yang kita pelihara, entok yang kita budidaya, itu bisa dikatakan 50% kita gagal beternak entok. Jadi untuk masalah informasi yang Kang Roy jelaskan dari yang pertama sampai yang terakhir itu sebenarnya saling mengisi teman-teman, saling kolaborasi. Jadi harus kita itu bisa melakukan semuanya, dari manajemen kandang, dari manajemen perawatan entok, dari manajemen pemasaran. Ini sangatlah penting sekali dan harus kita pahami. Dan inti kesimpulan dari konten kali ini, apakah ternak entok itu bisa dijadikan penghasilan utama? Kang Roy jawab bisa. Dan teman-teman harus menguasai dulu ilmunya agar teman-teman tidak gagal di tengah jalan ataupun berhenti di tengah jalan.
Dan untuk penjelasan tadi semoga teman-teman bisa menangkap dengan baik dan pastinya semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu wawasan buat teman-teman semua. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jika channel ini bermanfaat, konten kali ini sangat membantu buat para peternak semuanya. Salam sobat ternak, salam edukasi, salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.